Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Putri dengan NIM 230100088. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai rencana intervensi konseling multikultural mengenai diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah konseling multikultural yang diampu oleh Ibu Tuti Alawiyah MPD. Saya persilahkan. Baik, di sini untuk yang pertama kita akan menjelaskan mengenai latar belakang budaya dari masyarakat Papua itu sendiri. Masyarakat Papua erat kaitannya ya dengan yang namanya sejarah. Terus masyarakat Papua juga diyakini sebagai keturunan dari kelompok manusia yang pertama kali bermigrasi dari Afrika ke Asia sekitar 50.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menyebar ke beberapa pulau di sekitarnya yang pada saat itu masih menjadi bagian dari daratan luas yang disebut sebagai Sahul. Proses ini terjadi sebelum Indonesia terbagi menjadi beberapa kepulauan seperti saat ini. Ras yang mendominasi di Papua adalah ras Melanosoid atau Melanesia. Ras ini dipercaya sebagai nenek moyang orang Papua saat ini. Ciri-ciri ras Melanosoid antara lain memiliki kulit coklat atau hitam, berambut keriting, bibirnya tebal, memiliki hidung lebar dan pesek, memiliki tubuh tinggi, tegap, dan juga besar. Pada masyarakat Papua juga terbagi menjadi beberapa suku ya, terdapat banyak banget suku tentunya. Di antaranya ada suku Asmat, ada suku Dani, terus ada suku Ayamaru, ada suku Bauzi, dan lain sebagainya. Lalu mayoritas agama terbesar di Papua atau yang banyak menganutnya itu adalah agama Kristen, yang mana presentasenya ada di 69,56%. Jadi lebih dari setengah populasi masyarakat di Papua itu memeluk agama Kristen. Seperti itu. Yang dimana masyarakat Papua itu, daerah Papua merupakan daerah yang beragam ya, nggak cuma terdiri dari satu suku bangsa, satu bahasa, dan lain sebagainya, tapi terdiri dari berbagai macam keunikan yang ada pada daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai. Nilai budaya merupakan suatu potensi sosial yang ditinggalkan oleh nenek moyang suatu bangsa sehingga sangat sulit untuk dihilangkan dari daerah tersebut. Orang Papua memiliki beraneka macam nilai budaya, di antaranya ada budaya seni, ada budaya kesenian dan tradisional, tarian tradisional, terus adat istiadat di dalam masyarakat Papua, ritual keagamaan, sistem pertanian, dan kehidupan berburu, rumah adat, dan juga bahasa. Lanjut, untuk norma-norma, masyarakat adat Papua memiliki berbagai macam norma dan hukum adat yang mengatur kehidupan mereka. Di antaranya ada hak ulayat, yang dimana hak ulayat itu merupakan hak kepemilikan tanah secara komunal berdasarkan klan atau gabungan dari beberapa klan. Yang kedua ada sistem kekerabatan atau yang disebut sebagai sistem yang dimana mereka itu mengatur kehidupan masyarakat adat Papua. Terus ada kekerabatan bahasa, yaitu kekerabatan yang mengatur kehidupan masyarakat adat Papua juga. Ada cerita rakyat, terus pola perkawinan, dan yang terakhir ada politik tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat Papua mengenai cara berpolitiknya. Seperti itu. Lanjut, berikutnya ada keunikan kelompok. Lebih dari 250 suku yang mendiami wilayah Papua ini. Setiap suku di Papua memiliki bahasa, ada tradisi yang unik meskipun ada kesamaan dalam beberapa aspek, seperti kepercayaan terhadap alam, kekuatan kepada roh nenek moyang, dan kehidupan yang sangat dekat dengan alam. Baik, kita masuk ke pembahasan materi berikutnya, yaitu mengenai potensi masalah psikologis atau sosial yang dihadapi oleh individu dalam kelompok ini. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Papua itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya ya. Maka di mana
yang namanya perbedaan itu nantinya akan memicu terjadinya konflik. Nah, konflik yang akan kita bahas kali ini itu mengenai diskriminasi dan rasisme. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali peristiwa yang mendiskriminasi masyarakat Papua atau melakukan tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Sudah banyak sekali ya kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu ada di dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa kos-kosan tidak menerima masyarakat orang Papua. Ceritanya itu jadi ada seorang mahasiswa yang merantau ke suatu tempat karena dia itu diterima oleh salah satu perguruan tinggi, yang dimana dia tuh kebingungan mencari kosan karena tidak ada satupun kosan yang dapat menerima dia. Alasannya karena dia juga sebenarnya kurang tahu, tapi dari berita yang simpang siur ternyata alasan itu karena dia merupakan orang Papua, dan bukan hanya si individu tersebut yang mengalami kejadian itu, tapi individu yang lain yang berasal dari Papua juga ternyata memiliki pengalaman yang sama. Seperti itu. Untuk rasisme terhadap masyarakat Papua biasanya ya karena masalah perbedaan kulit, terus perbedaan bentuk fisik, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Papua itu merupakan masyarakat yang beraneka macam ya. Terus memiliki budaya ciri khasnya masing-masing. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai identifikasi isu multikultural. Yang pertama ada dari etnis. Etnis yang di dalamnya itu ada asal-usul budaya, kebangsaan, sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi, cara dia berinteraksi atau berhubungan dengan etnis lain. Kita sebagai konselor itu harus sangat peka terhadap identitas etnis yang menjadi sumber kekuatan atau konflik bagi klien yang kita hadapi. Selanjutnya ada ras. Ras itu mencakup diskriminasi, stereotip, dan rasisme. Konstruksi sosial yang berkaitan dengan fisik, warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut, dan lain sebagainya, karena setiap ras itu memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk masyarakat Papua. Ciri khasnya itu sangat identik dan mudah dikenali ya, seperti yang kita ketahui. Kalau dalam BK itu ada istilah yang dimana bagaimana seseorang berperilaku dan bagaimana seseorang diperlakukan itu, maka hal tersebut akan sangat berdampak dalam membentuk kesejahteraan emosional dari klien yang kita hadapi. Oke, lanjut. Pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai potensi hambatan yang mungkin muncul. Yang pertama ada bias, yang kedua ada stereotip, yang ketiga ada kendala komunikasi. Yang pertama yaitu bias. Bias yang mungkin muncul adalah misalnya orang Papua tidak diperbolehkan bekerja di kota-kota yang besar. Orang Papua tidak bisa bersekolah tinggi. Terus ada diskriminasi rasial yang menganggap bahwa orang Papua itu sebagai masyarakat yang terbelakang atau masyarakat primitif. Itu merupakan bias. Sedangkan stereotip yang biasa tertanam dalam diri individu terhadap masyarakat Papua itu misalnya masyarakat Papua itu kasar dan anarkis, masyarakat Papua hanya bisa berburu, tidak bisa berbisnis, masyarakat Papua suka bawa benda tajam karena kan suka berburu, jadi suka membawa benda-benda tajam, masyarakat Papua bodoh dan tidak berpendidikan, dan lain sebagainya. Lanjut, ada kendala komunikasi. Mungkin kendala komunikasi yang akan muncul itu kayak kan perbedaan bahasa, budaya, norma, nilai antara konselor dengan konselor yang nantinya mungkin akan menjadi tantangan dan hambatan tersendiri bagi baik itu bagi konselor atau bagi si konseli dalam proses konseling tersebut karena adanya dua budaya yang berbeda. Oke, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengembangan rencana intervensi. Yang pertama yaitu strategi konseling yang sesuai dengan latar belakang budaya individu atau kelompok.
Prosedur pelaksanaan intervensi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan psikologis dan sosial pada diri klien. Dalam pelaksanaan intervensi, konselor itu menggunakan teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan konsep diri bagi si individu atau kelompok tersebut. Teknik ini melibatkan identifikasi pikiran negatif, pengubahan pikiran negatif menjadi pikiran positif, dan pengulangan pikiran positif. Selain itu, konselor juga menggunakan metode konseling kelompok untuk meningkatkan kemampuan sosial dan emosional para individu atau kelompok dalam membangun kekuatan dan solidaritas di antara korban diskriminasi atau rasisme. Pelaksanaan intervensi ini dilakukan melalui beberapa sesi. Dengan setiap sesi itu memiliki tujuan dan strategi yang spesifik. Program ini berfokus pada identifikasi pikiran negatif dan berfokus pada pengubahan pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Pelaksanaan intervensi ini bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan orang Papua yang tersebar di daerah konselor. Maka dari itu, prosedur pelaksanaan intervensi ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan psikologis dan sosial pada masyarakat Papua dan meningkatkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengakomodasian perbedaan budaya dalam teknik konseling, komunikasi, dan pendekatan. Dalam teknik konseling yang sudah kita jelaskan tadi yaitu menggunakan teknik restrukturisasi kognitif. Nah, di dalam teknik konseling yang kita berikan itu diharuskan untuk menerapkan prinsip konteks konseling multikultural dalam sesi konseling itu, baik secara individu maupun kelompok, diantaranya seperti memahami dan menghargai identitas kompleks atau beragam dari klien yang kita hadapi, menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap pendekatan tersebut, menghindari stereotip dan prasangka, mengakui adanya interseksionalitas. Dalam pelaksanaan intervensi, konselor akan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan konsep diri bagi si individu atau kelompok tersebut. Seperti itu. Jadi pada intinya mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif lagi. Selanjutnya dari segi komunikasi. Mungkin lebih ke menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, karena kalau pakai daerahnya masing-masing nanti takutnya gak akan nyambung, terus takut ada penyampaian yang salah atau salah penafsiran makna. Seperti itu. Selanjutnya harus aktif mendengarkan. Pada saat si konseli itu menceritakan hambatannya, dan tentunya konselor dan konseli harus terlibat aktif dalam sesi konseling tersebut. Yang terakhir ada pendekatan. Untuk pendekatan yang dilakukan itu bisa menggunakan pendekatan CCT atau teknik yang berfokus pada klien, yang dimana konselor berperan sebagai fasilitator untuk membantu klien menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Pendekatan ini berfokus pada klien yang dapat mendorong klien untuk terbuka dan merasa aman selama proses terapi atau konseling berlangsung. Hal ini dapat meningkatkan hasil yang lebih positif dan membangun kepercayaan yang ada pada diri si klien tersebut. Baik, kita masuk ke tahap terakhir yaitu mengenai refleksi pribadi. Dengan mengerjakan proyek ini, secara tidak langsung saya menjadi paham mengenai pentingnya kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yang mana nantinya klien yang akan kita hadapi itu bukan hanya berasal dari daerah, bahasa, suku, ras, etnis yang sama saja dengan kita, tetapi bahkan lebih dari itu. Yang namanya multikultural pasti beraneka macam ya di dalamnya. Karena jika seorang konselor kurang memahami konteks konseling multikultural, maka nantinya dikhawatirkan yang terjadi itu bukan malah membantu mengatasi hambatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut, tetapi malah menambah masalah atau memperumit masalah karena adanya miskomunikasi dalam proses penyampaian informasi atau pemberian layanan bantuan yang kita berikan terhadap klien.
Selanjutnya ada potensi bias pribadi yang perlu kita kelola dalam praktik konseling multikultural. Kalau menurut saya sendiri, khususnya dari diri saya sendiri, bias pribadi terhadap orang lain yang perlu saya kelola dalam praktik konseling multikultural ini mungkin lebih ke kayak kita tuh nggak boleh memandang sebelah mata orang lain, karena dalam konteks perbedaan identitas budaya, suku, agama, ras, etnis, bahkan gender sekalipun, mau bagaimanapun kondisi ekonomi, kondisi budaya yang mereka miliki dan mereka jalani, mereka juga memiliki hak, kesempatan, dan peluang yang sama dengan kita. Dan yang terakhir, mungkin lebih ke kayak kita tuh nggak boleh menanamkan pemikiran negatif terhadap sesuatu hanya berdasarkan apa yang orang lain katakan, apa yang kita lihat sekilas, tapi kita itu harus melihat dalamnya seperti apa. Jadi jangan menilai sesuatu hanya dari luarnya saja, tapi kita harus mempelajari isi di dalamnya itu seperti apa. Karena hal tersebut akan memicu tumbuhnya stereotip yang ada pada diri kita, yang nantinya akan mendorong munculnya bias terhadap orang lain di dalam diri kita sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Karena di sini saya juga masih belajar. Semoga Ibu dapat memakluminya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.